Shalom, selamat siang. Aku 707 dari Universitas Papua dan jurusan akuntansi. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Dapamian, NIM 2022 7000, prodi akuntansi Universitas Papua. Baik, di sini kami akan mewawancarai Bapak. Sebelum itu, kami persilakan diri untuk memperkenalkan diri. Nama saya Robert Taming, dosen Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Hari ini saya akan diwawancari oleh mahasiswa akuntansi terkait dengan pajak. Terima kasih. Oke, baik Bapak, pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, pajak itu apa? Pajak itu adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan oleh seseorang atas nilai pendapatan yang mereka terima. Yang kedua, lalu kenapa Bapak harus membayar pajak? Karena pajak itu adalah peraturan pemerintah, jadi Bapak harus ikut peraturan pemerintah dan setiap warga negara harus membayar pajak. Makanya setiap warga negara yang sumber penghasilan harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Setiap warga negara hanya punya satu NPWP. Kemudian, apakah kegunaan pajak bagi negara? Pajak bagi negara adalah sumber pendapatan bagi negara. Apa saja jenis-jenis pajak yang harus dibayar? Kalau Bapak secara pribadi, Bapak harus membayar pajak pendapatan PPh 21. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah membayar pajak harus dilakukan tepat waktu? Harus tepat waktu, kalau nggak tepat waktu dapat denda. Baik, yang keenam, berapa tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia? Yang Bapak ketahui. Yang Bapak ketahui, kalau Bapak dipotong pajak 5% setiap ada pendapatan yang Bapak terima. Ketujuh, apakah Bapak tahu berapa batas maksimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan? Yang Bapak tahu waktu bertemu dengan orang pajak di aula, total jumlah pendapatan seseorang di Indonesia itu, kalau pendapatan itu kita secara umum kurang dari 60 juta pendapatan dia, itu nggak dikenakan pajak. Dari 60 juta baru kena pajak. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar? Ada, kalau Bapak ada. Tapi kalau hukumannya nggak tahu, tapi tetap mungkin seperti denda. Itu saja. Baik Bapak, demikian wawancara kami karena dirinya mau makan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang sebelum itu kami mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Nama saya Yansen Saragi. Saya PNS atau ASN di lingkungan Universitas Papua di Fakultas Sastra dan Budaya. Sekian. Baik, kami akan memberikan 8 pertanyaan. Yang pertama, menurut pandangan Bapak, pajak itu apa? Pajak itu sesuatu yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara, dan itu sifatnya wajib. Pertanyaan yang kedua, lalu kenapa Bapak harus membayar pajak? Supaya negara ini bisa berjalan. Kalau tidak bayar pajak, hanya mengharapkan uang dari sumber daya alam saja, tentunya tidak cukup untuk membiayai negara. Tapi juga ada kesadaran dari warga negara untuk bertanggung jawab kepada negara, kepada yang tentunya nanti pajak tersebut kan juga digunakan untuk kita punya kepentingan, keperluan. Jadi itu perlu dibayar. Yang berikut, apakah kegunaan pajak bagi negara? Tentunya untuk operasional, untuk membiayai berbagai kebutuhan warga masyarakat. Yang paling konkret macam kami pegawai negeri, tentunya pajak dipakai untuk bayar gaji pegawai, untuk bayar kebutuhan dalam administrasi perkantoran, termasuk subsidi kuliah, subsidi bahan bakar, dan pajak juga, setahu saya begitu. Silakan. Yang berikutnya, apa saja jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan? Ini saya punya pengetahuan agak sedikit terbatas, tapi ada pajak penghasilan yang saya tahu ya, ada pajak pertambahan nilai, jadi ada pajak untuk sumber daya alam atau mineral, itu yang saya tahu. Pajak kendaraan bermotor yang kita membayar tiap tahun. Mungkin itu kah yang sementara saya tahu. Oh, pajak bumi bangunan lagi. Jadi kita punya tanah rumah itu ada pajaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah membayar pajak harus dilakukan dengan tepat waktu?
harus, supaya ada dua alasan kalau saya. Pertama, secara administrasi kita tertib, tapi yang kedua menghindari tunggakan yang berakibat pada denda. Itu yang saya tahu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia? Itu kalau tarif ini saya kurang tahu sih, berapa persennya. Tapi macam pajak, kalau kita belanja barang ada pajak ke PPN-nya kan, ada sekian persen, 10% kah begitu. Tapi ada persentase-persentasenya saya juga kurang paham, belum tahu pasti, harus dipelajari juga sih. Yang kita tahu tuh hanya pajak kendaraan, begitu ke loket bayar berapa, ketik kasih keluar, oh tong bayar. Tong untuk dia punya nilai belum pernah baca begitu. Ya, Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak tahu berapa batas maksimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak? Ini saya pernah baca itu sekitar 4,5 juta atau di bawah 5 juta. Yang saya tahu kalau dia penghasilannya per bulan, mudah-mudahan saya tidak salah, tapi segitu. Baik, Bapak. Ya, pertanyaan selanjutnya lagi yang terakhir, apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar? Harusnya ada ya, berupa, kalau saya pernah tahu itu di sanksinya itu dibayar berdasarkan tunggakan dari pajak yang harusnya dibayarkan. Tapi karena kita pegawai negeri biasanya pajak itu langsung sudah dipotong sih. Jadi kita tidak pernah hitung-hitung itu. Kalau yang lain saya tidak tahu. Macam pajak kendaraan yang kita tahu kalau tunda pasti kena pajak macam STNK kita memperbaharui, ada pajak kendaraan. Kemarin saya punya adik dia baru kena. Saya punya adik itu dia cerita mereka pada saat ganti plat nomor mereka dikenakan pajak kendaraan itu lumayan. Saya juga kemarin baru ganti, cuma saya tidak kena tunggakan karena pulangnya masih ada di depan, saya bayar 1 bulan sebelum jatuh tempo. Kalau saya kemarin dia sudah lewat, dia harus bayar lagi. Oke, baik, demikian pertanyaan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami mengucapkan terima kasih. Nama Bapak saya Markus Kompul. Saya guru agama di SD 02 Amban. Nah, bersama saya ada rekan-rekan yang lain nanti yang akan mengenalkan diri. Mari Pak Guru. Kenalkan, nama saya Iwan Prastia. Saya ngajar di kelas 4. Dan saya Rifki Renaldi, saya sebagai calon guru tunggal. Apa sih pandangan pajak? Pandangan pajak untuk saat ini? Baik, mungkin pajak itu adalah salah satu kewajiban tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Kenapa? Nanti pajak inilah yang kita bayarkan ke instansi tertentu, inilah yang dipakai untuk kemajuan negara, membayar upah gaji setiap aparatur, bahkan membayar hal-hal yang kurang dari setiap negara kita. Jadi mungkin dari saya itu saja dulu, nomor 1. Nomor 2, kenapa saya wajib bayar pajak? Gini aja sederhananya. Masa saya makan ke tukang bakso, saya nikmati baksonya, saya nggak bayar, nanti saya dihajar dong. Nah, itu aja sederhananya. Jadi di mana saya menikmati fasilitas yang ada, memang kewajiban kita harus bayar. Itulah warga negara yang baik. Nah, pada umumnya banyak orang mengabaikan. Mereka nikmati hasil pemerintah, mereka nggak mau bayar. Mereka pikirkan sanksi yang diberikan pemerintah nggak begitu up to date. Nanti kan juga bisa, akhirnya tidak terbayarkan. 2 poinnya. Bapak, apakah kegunaan pajak bagi negara? Menurut saya, berdasarkan pandangan dari pengelola ini, penggunaan pajak di negara kita salah
sebelum disebutkan tadi sama Mas Tiko bahwa itu untuk membayar dari gaji-gaji atau itu. Kemudian juga dari pajak itu juga difungsikan untuk membangun sarana dan prasarana masyarakat. Karena adanya pajak itu juga jadi salah satu untuk membangun provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kalau untuk jenis-jenis pajak, ini sepengalaman saja ya, pengalaman saja. Ada pajak kendaraan bermotor, kemudian juga ada pajak penghasilan untuk beberapa orang atau karyawan yang mana gajinya itu mencapai minimum tertentu untuk punya kewajiban membayar pajak. Kemudian juga ada pajak yang biasanya dibebankan kepada penjual yang ada di pinggir jalan. Kalau jenis-jenisnya saya tidak tahu, tapi kalau teknis pembayarannya ini seperti mungkin bisa. Apakah membayar pajak harus diumumkan ketahuan? Kalau berdasarkan sebagai warga negara Indonesia tentunya ya. Akan tetapi kalau kita kaji lebih menurut perspektif undang-undang melalui menteri bahwa ada pelonggaran yang bisa untuk tidak harus pada saat itu. Artinya yang kalau tidak pada saat itu konsekuensinya akan dikenakan denda. Jadi kalau ditanya kenapa harus tidak, bukan konsekuensinya. Berapa pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia? Kalau berdasarkan data saya kurang memahaminya, akan tetapi berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk golongan 3 itu pajak penghasilan yang saya dapatkan itu dipotong sebesar 5%. Atau masih berbeda lagi dengan 4 ke atas, golongan 4 ke atas. Bapak kalau berapa batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan? Nah, tadi saya sudah jawab ya. Nah, jadi memang pada umumnya pajak itu memang dikhususkan untuk warga negara Indonesia siapapun dia, termasuk rakyat biasa. Kalau dia punya satu investasi atau pembelian ke negara, contohnya rumah subsidi. Nah kalau untuk taraf gaji, nah seperti tadi yang saya sampaikan, nah biasanya yang diutamakan itu yang pemerintahan dan gajinya sudah dimasuk di UMR begitu. Apalagi mereka punya namanya semacam NPWP di bidang usaha yang memang ya terkena pajak. Tapi kalau hanya sebatas rakyat biasa yang tidak upahnya yang tidak UMR kayak kamu yang belum kerja. Jadi gitu tadi ya. Jadi ada beberapa kebijakan pemerintah untuk pajak ini. Karena memang pola pikir pemahaman masyarakat untuk pajak itu banyak yang belum mengerti. Kesadaran kita untuk membayar pajak banyak yang belum mengerti. Sehingga pada saat pajak itu numpuk jatuh tempo dan dirasa begitu besar kalau dituntut, makanya seperti yang Bapak sampaikan tadi, pemerintah bikin satu sistem namanya pemutihan. Pemutihan itu bukan menghilangkan. Pemutihan itu artinya kita saat pemerintah adakan event pemutihan, jadi yang lama itu bukan dihilangkan tidak, tapi dimulai dari yang kita bayar tergantung nanti dispensasi yang pemerintah adakan. Jadi tetap dibayar, tapi mungkin tidak seperti yang banyak itu. Oke? Tapi ini apa namanya terkait sanksi sebenarnya. Untuk sanksi sendiri, kalau untuk sanksi ya belum terlalu tegas. Sekian tugas wawancara kami dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.